Siang itu, terminal bus di Purworejo panas bukan main. Asap knalpot mengepul bercampur aroma nasi bungkus dan kopi tubruk dari warung kaki lima. Di antara deru mesin dan teriakan calo, muncul sosok yang tak asing di mata para kru bus, Siswanto, atau lebih dikenal dengan nama Klengep. Tubuhnya jangkung, kulit legam terbakar matahari, mengenakan jaket lusuh bertuliskan Po Handoyo, sarung melilit di leher, dan sandal jepit yang tinggal sebelah. Tapi jangan tertipu, di balik penampilannya yang acak-acakan, ia adalah salah satu sopir paling disegani di trayek Jawa Medan. Yo, Klengep, nggak takut capek tuh, Jawa Medan terus tiap minggu. Teriak sopir lain sambil tertawa. Klengep hanya nyengir, matanya menyipit menahan sinar matahari. Capek, wong aku jalan itu bukan buat ngantar penumpang doang. Aku ngawal mereka dari neraka yang namanya Linsum. Jawabnya, setengah bercanda setengah serius. Tak ada yang benar-benar mengerti, kecuali mereka yang pernah melintasi Linsum bersamanya. Trayek Jawa Medan bukan sekadar rute panjang. Linsum adalah jalur penuh kutukan, perampok, bajing loncat, dan preman jalanan bertebaran seperti hantu kelaparan. Banyak sopir yang kapok, sebagian bahkan tak kembali. Tapi Klengep justru merasa terpanggil untuk menembusnya lagi dan lagi. Di kursi kemudi, ia merasa seperti raja jalanan. Tangannya menyatu dengan setir, dan matanya seperti bisa membaca gelagat dari balik kabut dan tikungan tajam. Namun, yang membuat Klengep istimewa bukan hanya nyalinya. Ia adalah pewaris ajian sapu angin, ilmu warisan dari kakeknya yang dulu dikenal sebagai pertapa Gunung Merapi. Klengep kecil tumbuh di lereng gunung, ditempa dengan puasa mutih, kungkum di air dingin, dan meditasi malam hari di tengah hutan. Di usianya yang ke-15, ia menerima ajian itu, disumpah untuk tidak menyalahgunakannya kecuali untuk kebaikan. Ilmu ini bukan mainan, sekali kau pakai untuk menindas, hidupmu akan ditelan angin, begitu pesan sang kakek sebelum wafat. Sejak jadi sopir Po Handoyo, Klengep jarang memakai ilmunya. Tapi akhir-akhir ini, kondisi Linsum makin parah. Sudah 3 kali bus teman-temannya dihentikan, penumpang dirampok, sopir ditusuk, dan tidak ada satupun yang berani melawan. Klengep menahan marah, tapi ia tahu, ajian itu tidak boleh sembarangan digunakan. Ia hanya menunggu saat yang benar-benar mendesak. Malam itu, sebelum keberangkatan, Klengep menyepi di musola kecil terminal. Lampu remang-remang dan kipas angin tua menemani sikir lirihnya. Ia duduk bersila, memejamkan mata, membaca mantra dalam hati. Di balik ketenangannya, ada amarah yang nyaris meluap. Ya Allah, jika esok aku harus menghadapi kezaliman, izinkan aku pakai warisan leluhurku. Demi keselamatan mereka yang tak bersalah, bisiknya lirih. Dan ketika bus Po Handoyo nomor lambung 3524 itu perlahan meninggalkan terminal, Klengep duduk tegak di balik kemudi. Tatapannya tajam menembus malam. Ia tahu, perjalanan panjang menanti. Tapi ia juga tahu, angin kini berpihak padanya. Malam mulai larut saat bus Po Handoyo melaju keluar dari kawasan padang lawas, jalanan lengang dengan hanya beberapa lampu kendaraan di kejauhan. Di dalam kabin, para penumpang terlelap dalam pelukan mimpi, beberapa bersandar di jendela, yang lain memeluk tas dengan waspada. Tapi Klengep, di balik kemudi, matanya tetap awas seperti elang lapar. Ia hafal setiap tikungan, setiap kilometer yang berpotensi membawa musibah. Linsum bukan sekadar jalan, ini medan perang. Bus baru saja melewati sebuah jembatan kayu tua ketika sebuah batu sebesar kepala bayi menghantam kaca depan dari arah semak-semak. Klengep langsung menginjak rem, dengan sigap ia menengok ke spion, lalu melemparkan pandangan ke sisi kanan jalan. 4 orang bertopeng muncul dari balik pepohonan, membawa senjata tajam dan rantai besi. Mereka berlari mendekat dengan niat jelas, menjarah. Para penumpang terbangun, panik dan histeris. Klengep menenangkan mereka. Tenang, aku urus, ucapnya tegas. Ia turun dari kursi kemudi, membuka pintu depan, lalu turun dengan langkah mantap. Angin tiba-tiba berdesir aneh, dingin seperti malam sebelum badai. Para preman tak gentar, salah satu dari mereka berteriak, "Turun lo, Pak Tua. Serahin semua uang penumpang atau gue potong kuping lo." Tapi Klengep hanya berdiri di tengah jalan, menggulung lengan jaketnya. Ia menatap mereka satu persatu, lalu perlahan mengangkat tangannya ke langit. Bibirnya komat-kamit, membaca sesuatu yang tidak dipahami oleh siapapun. Dalam hitungan detik, angin berhembus kencang dari arah yang berlawanan.
Daun-daun beterbangan, suara gemuruh kecil terdengar, seperti napas marah bumi yang bangkit dari tidur. Salah satu preman mendekat, mengayunkan parang ke arah Klengep. Tapi sebelum mata senjata itu menyentuh kulitnya, tubuh Klengep bergerak cepat, terlalu cepat. Dalam sekejap, lutut si preman dihantam keras hingga terdengar bunyi krek mengerikan. Lelaki itu tumbang sambil menjerit kesakitan. Yang lain hendak melarikan diri, tapi terpental seolah diterjang badai. Satu menghantam pohon, yang lain tersungkur di parit. Klengep berdiri tegak, napasnya tetap tenang. Para penumpang yang menyaksikan dari balik kaca hanya bisa ternganga. Mereka tak mengerti bagaimana sopir kurus itu bisa melumpuhkan 4 preman dalam hitungan detik. Seorang ibu menangis sambil memeluk anaknya, "Pak, sopirnya, dia bukan orang biasa, dia malaikat." Setelah memastikan tak ada lagi ancaman, Klengep naik kembali ke bas. Ia tak berkata apa-apa, tangannya menggenggam erat setir, matanya mengarah ke jalanan yang masih panjang. Dalam hati ia berkata lirih, "Ini baru permulaan. Aku tahu, mereka akan datang lagi. Tapi aku pun tak akan pernah mundur." Di balik gelapnya Linsum, malam itu angin menjadi saksi, bahwa seorang sopir bernama Klengep tak lagi hanya pengantar penumpang, melainkan pembela di jalanan yang dilupakan hukum. Langit mendung menaungi Klengep saat ia berhenti di sebuah masjid kecil di pinggiran kisaran. Busnya diam di parkiran, mesin didinginkan, sementara para penumpang makan malam di warung sekitar. Klengep duduk bersila di serambi masjid, memejamkan mata, menggenggam tasbih tua dari kakeknya. Keringat dingin membasahi pelipisnya, bukan karena lelah, tapi karena sebuah keyakinan mulai tumbuh kuat dalam dadanya, bahwa musuh yang akan ia hadapi bukan lagi sekadar preman, melainkan kekuatan gelap yang lebih terorganisir dan kejam. Klengep sadar, jika ia terus bertarung dengan tenaga biasa, tubuh tuanya lambat laun akan menyerah. Namun, ia masih menyimpan satu warisan terakhir, ajian sapu angin. Ilmu ini dulu hanya digunakan sekali oleh sang kakek untuk menumpas gerombolan rampok di hutan menoreh. Sejak itu, ajian disegel dengan sumpah berat, tak boleh dipakai kecuali untuk menumpas kesaliman. Dan kini, Linsum bukan sekadar jalur transportasi, melainkan jalur darah dan ketakutan. Malam itu, saat penumpang sudah kembali ke dalam bas dan tidur dalam damai, Klengep diam-diam keluar lagi. Ia menuju sungai kecil di belakang masjid, tempat sunyi dan jauh dari keramaian. Di bawah cahaya bulan yang pucat, ia duduk di atas batu besar, melepaskan jaket dan membiarkan tubuhnya bersentuhan dengan alam. Tangan kanannya mengusap tanah, lalu menepuk dadanya 3 kali. Bibirnya mulai merapal doa-doa kuno yang tak lagi dikenal orang modern. Mantra demi mantra ia bacakan. Angin mulai berdesir lebih kencang, dedaunan bergetar meski tak ada badai. Perlahan, tubuh Klengep memancarkan hawa panas. Kabut tipis menyelimuti sekelilingnya, matanya terbuka, merah menyala. Nafasnya makin berat, tapi wajahnya tenang. Pada titik itulah, ajian sapu angin yang tertidur selama puluhan tahun akhirnya bangkit kembali di dalam dirinya. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul dari balik pepohonan. Sosok berkerudung dengan parang terhunus. Klengep membuka matanya, hanya menatap sebentar. Dan dalam sekejap, sosok itu terhempas ke belakang seperti diterjang badai, tanpa Klengep menyentuhnya. Ia tersungkur tak sadarkan diri, tubuhnya terguncang. Klengep mendekat dan menyibak wajahnya, seorang pemuda, mungkin anak suruhan dari geng preman yang mencium kehadirannya di sana. Klengep menatap langit malam. "Kalian sudah main kotor, kirim pengintai bahkan sampai ke dalam tempat ibadah," gumamnya pelan. Ia mengangkat tubuh pemuda itu dan meletakkannya di depan masjid, agar ditemukan warga. Tak ada rasa dendam dalam hatinya, hanya keyakinan bahwa semua ini akan berakhir, dengan cara yang tidak biasa. Saat fajar mulai menyingsing, Klengep kembali duduk di balik kemudi. Bas melaju perlahan, menembus pagi Sumatera yang berkabut. Ia menatap jalanan ke depan bukan dengan rasa takut, tapi dengan keberanian yang menyala. Ia tahu, sejak malam itu, ia bukan lagi sekadar sopir. Ia adalah penjaga jalur maut ini, angin yang akan menyapu bersih siapapun yang menebar kezaliman. Di dalam dadanya, ajian itu berdenyut seperti jantung kedua. Dan ia bersumpah, tak akan ragu menggunakannya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Kilometer 152 Linsum dikenal sebagai zona merah. Jalanan sepi dikelilingi hutan sawit dan semak tinggi. Tak ada lampu jalan, sinyal telepon menghilang, dan polisi pun enggan patroli ke sana.
Di sanalah banyak sopir disergap dan dibuang begitu saja ke parit. Klengep sudah tahu tempat ini sejak lama, tapi hari itu ia merasa berbeda. Angin kering menerpa wajahnya saat Baspo Handoyo mulai masuk ke kawasan itu. Matanya menyipit, dan jari-jarinya menggenggam kuat setir. Tiba-tiba, dari balik semak kanan dan kiri, 5 pria bertopeng muncul sambil melemparkan paku ke aspal. Ban belakang bus meletus keras, membuat bus terguncang hebat. Penumpang berteriak panik. Klengep segera mengarahkan bus ke bahu jalan dan menarik rem tangan. Dengan cepat, ia memeriksa ke belakang memastikan semua penumpang aman. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini jebakan. Salah satu pria berteriak sambil mengacungkan parang. Turunkan semua, uang, HP, perhiasan, semua keluar. Atau kalian ikut dibakar sama busnya. Klengep turun perlahan dari pintu depan. Langkahnya tenang, wajahnya dingin. Ia membuka jaket, menggulung lengan baju, dan berdiri di tengah jalan. Para preman tertawa melihat pria tua berbaju lusuh berdiri sendirian. Lu kira bisa lawan kita, Pak Tua? Ejek salah satu sambil melangkah maju. Klengep tak menjawab. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu merapal mantra dalam hati. Angin mulai berhembus pelan, lalu makin kencang, seperti ada pusaran yang muncul dari tubuhnya. Daun-daun berputar, debu mengepul. Preman yang mengejek tadi mencoba menyerang, tapi dalam sekejap, tubuhnya terangkat dan mental sejauh 5 meter ke belakang, membentur pohon dan tak sadarkan diri. Kejadian itu mengejutkan yang lain. 3 orang menyerbu bersamaan, 2 dari kiri dan 1 dari kanan. Tapi Klengep bergerak seperti bayangan, menghilang lalu muncul di belakang mereka. Ia hanya menepuk bahu masing-masing, dan ketiganya langsung jatuh ke tanah, menggeliat seperti kesetrum. Seorang yang tersisa mencoba kabur ke hutan, tapi Klengep mengayunkan tangan ke arah angin, dan tubuh pria itu terpental keluar jalur sejauh belasan meter. Penumpang yang mengintip dari balik kaca bus histeris, tapi bukan karena takut, karena tak percaya. Seorang sopir tua baru saja mengalahkan 5 perampok tanpa senjata, hanya dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Seorang bapak parubaya di dalam bus berbisik pelan, orang ini bukan manusia biasa, dia penjaga jalan. Setelah memastikan para penumpang baik-baik saja, Klengep memperbaiki posisi bus. Beberapa penumpang menawarkan bantuan mengganti ban, tapi Klengep menolak. Ia hanya berkata singkat, biar aku selesaikan. Mereka bukan yang terakhir. Dengan tangan penuh debu dan wajah penuh tekad, ia kembali ke belakang bus, mengganti ban dalam hening. Malam pun turun perlahan di kilometer 152. Tapi bagi Klengep, ini bukan akhir dari malam gelap linsum. Ini baru awal dari pertarungan yang lebih besar. Ia sadar, para preman ini cuma pion. Dan ia siap menghadapi raja mereka. Pagi belum sepenuhnya menyingsing ketika kabar tentang kekalahan 5 preman di kilometer 152 menyebar cepat ke sebuah markas gelap di pinggiran Rantau Prapat. Sebuah gudang tua yang dijadikan pos komando oleh geng Gagak Hitam, kelompok kriminal yang telah lama menguasai Linsum dengan kekerasan dan teror. Di dalamnya, seorang pria kekar bertato burung gagak di leher berdiri sambil menggenggam pentungan besi. Dialah Ujang Kobar, pemimpin kelompok, terkenal kejam dan tidak pernah memaafkan penghinaan. Klengep, gumam Ujang sembari memandangi rekaman video dari kamera helm salah satu anak buahnya yang tak sadar sedang merekam sebelum dihajar habis-habisan. Sopir tua kampungan, sok jadi pahlawan. Ini Linsum, bukan jalan nenek moyangnya. Suaranya parau penuh dendam. Ia tak bisa membiarkan wibawa kelompoknya runtuh hanya karena satu orang sopir. Malam itu juga, Ujang mengumpulkan semua anak buahnya. Siapkan semua, kita kejar busnya sampai ke Pekanbaru kalau perlu. Malam ini, si Klengep harus tunduk atau terkubur. Sementara itu, Klengep sudah kembali melanjutkan perjalanan. Wajahnya tenang, tapi hatinya bergolak. Ia bisa merasakan, angin mulai membawa firasat buruk. Dari sorot burung-burung yang berterbangan tidak biasa, dari suara hutan yang sunyi mencekam, ia tahu, musuh yang lebih besar sedang mengintainya. Tapi Klengep tak gentar, ia hanya menepuk dada 3 kali, dan menggumam lirih, Bismillah, kalau ini jalanku, maka aku akan menapakinya sampai akhir. Saat senja tiba dan bus mulai memasuki kawasan Dolok Merangir yang rawan, Klengep menyuruh seluruh penumpang turun sejenak di warung makan. Kita istirahat agak lama, ada yang harus saya cek di depan, ujarnya. Padahal, ia sudah mencium rencana penyergapan. Benar saja,
Ketika ia kembali ke bas sendirian, 8 motor trail dan 2 mobil pickup muncul dari berbagai arah, mengepung kendaraan besar itu. Ujang Kobar turun dari salah satu mobil dengan gaya arogan. Parangnya berkilat di bawah sinar matahari yang redup. "Turun kau, Klengep, selesaikan ini secara jantan. Aku kasih 2 pilihan, tunduk, atau kami bakar busmu beserta kau di dalamnya," teriaknya lantang. Anak buahnya bersorak penuh kebencian. Tapi Klengep hanya membuka pintu bas perlahan, melangkah turun, dan berdiri di hadapan mereka dengan tenang. "Aku sopir, bukan pendekar. Tapi aku juga bukan pengecut," jawab Klengep singkat. Ia kemudian menutup mata, dan dalam sekejap, angin kembali berputar. Kali ini lebih kencang, lebih buas. Asap dari knalpot bas tiba-tiba melingkar seperti naga, dan debu jalanan naik membentuk pusaran. Ujang Kobar terkejut, tapi belum sempat memberi perintah. Tubuhnya terdorong ke belakang oleh hembusan angin yang tak terlihat asalnya. Satu persatu anak buah gagak hitam tersungkur, dilempar oleh kekuatan tak kasat mata. Klengep bergerak seperti bayangan, melayang ringan, menepuk pundak kiri Ujang, lalu menendang ke tanah. Ujang mengerang keras, mulutnya berdarah, matanya membelalak tak percaya. Ini bukan manusia," lirihnya sebelum kehilangan kesadaran. Klengep berdiri tegak di tengah jalan yang hening. Angin mulai reda, para penumpang yang mengintip dari kejauhan perlahan mendekat, terdiam menyaksikan sosok tua itu seperti tokoh dalam legenda. Seorang remaja laki-laki membisikkan ibunya, "Bu, bener kan, Klengep itu bukan sopir biasa, dia itu angin yang menjelma." Malam itu, Klengep duduk sendirian di kursi belakang bas setelah semua penumpang beristirahat di penginapan. Angin malam meniup lembut tirai kecil jendela, menyapu wajah tuanya yang lelah namun tenang. Ia memandang ke langit yang penuh bintang, namun di matanya hanya ada kenangan. Kekalahan geng gagak hitam barulah awal, dan hatinya tahu benar, angin belum selesai berbisik. Sesuatu yang lebih besar sedang bergerak, dan jawabannya hanya bisa ditemukan jika ia membuka kembali lembaran masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. 25 tahun lalu, Klengep, yang saat itu masih bernama asli Siswanto, adalah seorang santri muda di sebuah padepokan tua di lereng Merapi. Di sanalah ia mengenal ajian sapu angin, ajian pamungkas peninggalan Ki Tapak Lindu, gurunya yang sakti namun bijak. Namun, ajian itu tak diberikan sembarangan. Ia harus melalui 3 kali ujian hidup, kehilangan orang tercinta, menolak dendam, dan menumpas kezaliman tanpa pamrih. Baru setelah itu ajian bisa benar-benar menyatu dalam tubuh dan jiwanya. Ujian pertama datang ketika orang tuanya tewas tertimpa reruntuhan longsor saat sedang berdagang sayur ke Kaliurang. Klengep nyaris meninggalkan padepokan, namun Ki Tapak Lindu menahannya. "Angin tak hanya meniup daun, tapi juga menyingkap kebenaran," kata sang guru. Ujian kedua datang bertahun kemudian saat temannya sendiri mengkhianatinya karena iri, menyebabkan ia difitnah mencuri pusaka padepokan. Tapi Klengep diam, tak melawan. Ia menerima sanksi, lalu menghilang dari dunia silat. Kini, setelah puluhan tahun menjadi sopir dan menanggalkan semua warisan itu, takdir memaksanya kembali. Ia merasa semua tanda sudah lengkap. Maka malam itu, ia keluarkan kotak kecil dari bawah tempat duduknya, kotak kayu jati yang sudah lusuh. Di dalamnya, masih terjaga utuh surban putih bergaris biru milik Ki Tapak Lindu, simbol bahwa Klengep telah lulus 3 ujian dan diizinkan menggunakan sapu angin dalam skala penuh. Saat ia menyentuhkan surban itu ke keningnya, angin tiba-tiba berhembus pelan dari arah timur, padahal semua jendela tertutup. Di dalam dirinya, suara sang guru bergema lirih, "Waktumu telah datang, Siswanto. Bukan hanya untuk melindungi jalan, tapi juga mengembalikan keseimbangan yang telah rusak." Klengep memejamkan mata, dan air matanya menetes perlahan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasa utuh kembali. Keesokan harinya, Klengep mendapatkan surat misterius yang diselipkan di bawah wiper kaca busnya. Isinya hanya sebaris tulisan tangan, "Kami tahu siapa kamu, dan kami tahu ajian itu telah bangkit. Bersiaplah, kami menunggumu di perbatasan Riau." Tak ada nama, hanya simbol burung hantu dan belati bersilang, lambang kelompok pembunuh bayaran dari masa silat dulu, Watu Geni, musuh abadi padepokan Merapi. Klengep meremas kertas itu, lalu menatap jalan panjang ke depan. Ia tahu, perjalanan dari Sumatera ke Medan bukan lagi sekadar pengantaran penumpang. Itu adalah jalur takdir, dan kali ini, ia tak hanya membawa manusia, tapi juga membawa dendam yang tak pernah mati dari masa lalu.
Jalur lintas dari Rokan Hulu menuju Kampar mulai diselimuti kabut saat bas Pohandoyo yang dikemudikan Klengep memasuki kawasan berbukit dan sepi. Tak ada kendaraan lain, hanya suara gesekan dedaunan dan lolongan anjing hutan yang sesekali terdengar dari kejauhan. Sejak menerima surat ancaman dari kelompok Watu Geni, Klengep tak lagi bisa tidur dengan tenang. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, musuh ini berbeda. Mereka bukan perampok biasa, mereka adalah bayangan masa lalu yang datang. Membawa kutukan. Di perbatasan desa terpencil bernama Muara Takus, Klengep memutuskan berhenti untuk istirahat. Ia mengarahkan penumpang ke sebuah warung tua di pinggir jalan, yang tampak kosong dan seolah tak berpenghuni. Tapi nalurinya berkata lain. Saat ia duduk sendirian di kursi bambu di depan warung, tiba-tiba angin berhenti bertiup. Daun-daun seperti membeku di udara. Suasana menjadi dingin dan sunyi, terlalu sunyi. Dari balik pepohonan muncul 3 sosok berjubah hitam, wajah tertutup topeng dari kayu, masing-masing membawa keris kecil yang memancarkan hawa panas. Klengep mengenali mereka, Seket, Bayang Ireng, dan Pulung Merah, 3 algojo utama Watu Geni yang dulu pernah membakar padepokannya saat ia masih muda. Mereka kini tampak lebih tua, tapi auranya jauh lebih mencekam. Tanpa sepatah kata, ketiganya mengitari Klengep dalam formasi segitiga. Mereka tak ingin bicara, mereka ingin membunuh. Klengep berdiri perlahan, membuka surban putih dari dalam sakunya dan mengikatnya di kepala. Begitu simpul terakhir diikat, angin kembali berhembus, namun kali ini tak dari alam, melainkan dari dalam dirinya. Tubuh Klengep diselimuti kabut tipis yang bergerak liar. Saat Bayang Ireng menerjang pertama kali dengan keris beracun, Klengep menghindar tanpa bergerak. Angin dari tubuhnya yang menangkis serangan itu, membuat tubuh Bayang Ireng terpental ke dinding warung. Seket menyerang dari belakang, tapi Klengep membalikkan badan dan menepuk tanah dengan satu tangan. Angin berputar menjadi pusaran kecil yang mengangkat tubuh Seket ke udara, lalu menghantamkannya ke tanah dengan keras. Pulung Merah, yang dikenal sebagai pembunuh darah dingin, tak menyerang sembarangan. Ia menancapkan keris ke tanah dan mulai merapal mantra. Tanah bergetar, dan tubuhnya tampak membesar, matanya memeras seperti terbakar. Klengep tahu ini bukan pertarungan biasa. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berseru dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku menggunakan kekuatanku untuk kesombongan, tapi untuk membela yang lemah." Angin kemudian mengelilinginya membentuk perisai samar. Pulung Merah menerjang seperti setan, tapi dalam satu sapuan tangan, Klengep menebaskan pusaran angin lurus ke depan. Tubuh Pulung terpental sejauh 5 meter, menabrak pohon, dan tak bergerak lagi. Ketiga anggota Watu Geni terkapar. Klengep berdiri diam. Ia tidak membunuh. Ia tahu itu bukan jalannya. Tapi ia ingin mereka mengerti, ajian sapu angin bukan lagi warisan semata, melainkan peringatan. Ketika angin marah, bahkan gunung pun bisa runtuh. Dari kejauhan, sosok misterius berkerudung merah mengamati dari balik pepohonan. Ia tak ikut bertarung. Ia hanya tersenyum dingin, lalu berbisik, "Menarik, Klengep masih sehebat dulu. Tapi apakah dia bisa menghadapi raja kami?" Sosok itu lalu menghilang dalam gelap. Klengep menoleh cepat, seolah bisa merasakan aura itu, lalu bergumam lirih, "Mereka belum selesai." Kabut pagi belum sepenuhnya sirna saat bas Pohandoyo perlahan melaju di jalur sunyi menuju daerah Padang Lawas, Sumatera Utara. Klengep, yang sejak semalam tidak memejamkan mata, tampak gelisah. Ia tahu bahwa sosok misterius berkerudung merah yang mengamati dari kejauhan bukan sekadar pengintai. Ia adalah Resi Agni Dharma, pewaris ilmu hitam Watu Geni, sekaligus cucu dari dalang pembantaian padepokan Merapi puluhan tahun silam. Sosok yang telah memanggil angin kematian untuk kembali menuntut balas. Tak lama setelah memasuki jalan sempit penuh pohon-pohon karet yang merunduk, bas Klengep dihadang sebatang pohon tumbang yang tampak seperti sengaja ditebang melintang. Ia langsung tahu, ini bukan kebetulan. Ia turun dari bas, meminta seluruh penumpang tetap tenang. Tiba-tiba langit berubah merah kejinggaan. Udara mendadak panas. Awan-awan bergulung cepat. Dan dari tengah jalan, yang kosong, muncul siluet lelaki tinggi berselendang api. "Akhirnya kau datang juga, Siswanto," ujar lelaki itu. Suaranya berat, bergema seperti dari dasar bumi. "Ajian sapu angin telah lama hilang dari dunia. Tapi kini kau membangkitkannya lagi. Aku datang, untuk menyatu denganmu." Klengep melangkah maju, tatapannya tenang, namun tubuhnya mulai bersiap. "Kau bukan sekadar manusia," jawabnya.
Kau adalah sisa dendam yang menjelma jadi neraka. Resi Agni Dharma lalu menancapkan tongkat apinya ke tanah. Seketika, tanah di sekitar mereka retak dan mengeluarkan semburan api kecil. Dari pusaran itu muncul makhluk-makhluk hitam bersayap, pasukan siluman penjaga ilmu api lawas. Klengep melangkah ke tengah jalan, membuka surban putihnya, lalu mengikatnya di pinggang. Tangannya membentuk mudra angin, dan dalam sekejap pusaran besar menyapu tanah, memadamkan api sejenak. Tapi pertempuran baru saja dimulai. Satu persatu makhluk siluman menyerang, dan Klengep menangkis mereka dengan sabetan angin tajam, menghantam tubuh mereka hingga tercerai. Tapi Resi Agni tak bergeming. Ia mulai merapal mantra dan tubuhnya diliputi api raksasa, menjulang hingga belasan meter. Baspo Handoyo berguncang keras. Penumpang berteriak histeris di dalam, sebagian pingsan karena hawa panas yang menyesakkan. Klengep tahu, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang menyelamatkan nyawa mereka semua. Ia memusatkan seluruh tenaganya, menarik napas dalam, dan menjejakkan kaki ke tanah dengan keras. "Ya Rab, cukupkan kekuatanku hari ini," gumamnya lirih. Lalu ia membentangkan kedua tangannya. Dari tubuhnya keluar pusaran angin besar, menggulung ke langit, menghantam api Resi Agni dan memecahkannya jadi percikan kecil. Langit kembali normal, tapi tubuh Klengep mulai bergetar. Terlalu banyak energi yang ia keluarkan. Resi Agni masih berdiri, namun kini lututnya gemetar. Ia menatap Klengep dengan mata merah menyala. "Aku belum kalah," bisiknya. Tapi Klengep melangkah pelan, lalu menatap lurus ke matanya. "Kalah bukan soal tubuh, tapi soal hati yang tak pernah bisa lapang," ujarnya. Ia menepuk dada Resi Agni pelan, dan angin kecil berhembus masuk ke tubuh musuhnya. Detik itu juga, tubuh Resi Agni tersungkur. Api padam, siluman menghilang, bas kembali melaju perlahan, penumpang diam, tak satu pun berani bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu, malam tadi mereka diselamatkan oleh angin, dan oleh seorang sopir tua yang sejatinya bukan manusia biasa. Klengep kembali ke belakang kemudi. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tajam. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi angin hari itu membisikkan satu hal, untuk kali ini, kebenaran masih menang. Hujan turun deras saat Baspo Handoyo memasuki kawasan Barumun, wilayah yang dikenal sunyi dan berhawa lembab, diapit hutan-hutan tua yang masih perawan. Klengep menghentikan laju bas tepat di tepi jembatan tua berkarat yang melintang di atas sungai Barumun. Ada sesuatu dalam bisikan angin yang memaksanya turun. Ia meminta penumpang beristirahat di dalam bas, lalu melangkah pelan ke arah sungai. Langit di atasnya gelap, seperti menyimpan rahasia yang hendak diungkap. Saat kakinya menginjak bebatuan pinggir sungai, Klengep melihat bayangan seseorang berdiri di seberang jembatan. Sosok itu mengenakan jubah abu dan memegang tongkat kayu cemara. Wajahnya tertutup topeng emas tua, topeng para penjaga wasiat silat kuno. Tanpa berkata sepatah pun, sosok itu mengangkat tongkatnya, dan dalam sekejap, air sungai terbelah di tengah, menciptakan lorong sempit menuju ke dasar. Klengep tak terkejut. Ia tahu, tempat itu bukan sembarang tempat. Di sanalah para pewaris ajian kuno melakukan perjanjian terakhir, antara kekuatan dan takdir. Tanpa ragu, Klengep melangkah masuk ke lorong air yang terbuka, hingga mencapai dasar yang justru tampak seperti ruangan batu dengan ukiran-ukiran kuno. Di tengah ruangan berdiri meja batu dengan api biru menyala di atasnya. Sosok bertopeng itu akhirnya berbicara dengan suara serak dan bergema, "Kau telah membangkitkan sapu angin sepenuhnya. Tapi harga dari kekuatan itu bukan hanya tenaga, tapi jiwa." Klengep menunduk. Ia tahu, ajian tingkat terakhir, sapu angin sempurna, akan membuat tubuhnya menjadi perantara kekuatan angin sepanjang masa. Tapi itu berarti ia takkan pernah bisa hidup sebagai manusia biasa lagi. Ia akan terus terikat dengan alam, tak bisa menua, tak bisa hidup normal. Ia akan menjadi penjaga jalanan, pelindung jalur, roh yang terikat pada tiap detik di antara angin dan jalan. "Kalau kau bersedia," ujar sosok bertopeng, "maka malam ini, kau akan kehilangan seluruh kehidupan lamamu. Tak ada lagi Siswanto, tak ada lagi Klengep, yang ada hanyalah bayang angin, pelindung linsum." Klengep menatap nyala api biru di atas meja batu. Di balik cahaya itu, ia melihat wajah almarhum ayah dan ibunya, tersenyum lembut. Ia juga melihat wajah para penumpang yang selama ini ia lindungi. Air mata jatuh dari pelupuk matanya. "Aku siap," ucapnya lirih. Tangan kanannya diletakkan di atas nyala api biru,
dan seketika seluruh tubuhnya tersapu cahaya lembut, lalu lenyap sesaat, sebelum kembali wujud. Tapi ada yang berubah. Tatapan matanya tak lagi sama. Tubuhnya tampak lebih ringan, langkahnya lebih tenang, dan angin kini selalu mengikuti kemana ia melangkah, seolah ia adalah bagian dari udara itu sendiri. Saat ia kembali ke bus, semua penumpang memandanginya dalam diam. Seorang ibu tua tiba-tiba berbisik, "Pak sopir, wajahmu seperti bercahaya." Klengep tersenyum tipis. Ia tak berkata apa-apa, ia hanya kembali duduk di balik kemudi, menghidupkan mesin, dan membiarkan bus kembali meluncur menembus kabut dan gerimis. Tak ada yang tahu, bahwa sejak malam itu, Linsum memiliki penjaga baru, yang tak pernah tidur, tak pernah takut, dan tak pernah meminta imbalan apapun selain keselamatan orang-orang biasa. Fajar mulai merekah di Cakrawala saat bus Po Handoyo mendekati kota Medan. Klengep menatap jalanan dari balik kemudi dengan sorot mata yang tak lagi seperti manusia biasa, ada keteduhan, ada kesunyian, dan ada kesadaran bahwa dirinya kini bukan sekadar sopir, melainkan bagian dari kekuatan yang lebih besar. Linsum yang dulu keras, kini terasa lebih akrab baginya. Tapi entah mengapa, hatinya bergetar. Angin pagi tak lagi membawa kesejukan, melainkan bisikan bahaya. Ia tahu, pertempuran belum selesai. Di perbatasan Simpang Medan, sebuah truk besar terbakar dan menghalangi jalan. Tak ada suara manusia, hanya suara logam berderak dan kabut tebal yang menggantung. Klengep turun dari bus, meminta seluruh penumpang tiarap. Matanya menyapu sekitar, dan dari balik truk yang terbakar, muncullah sosok hitam bertanduk. Tubuhnya besar, berselimut api yang seolah tak padam. "Kau pikir selesai hanya dengan resi Agni?" Suara makhluk itu dalam dan menggelegar. "Aku adalah inti dari Watu Geni. Aku adalah Raja Api yang sejati, dan kau adalah angin yang harus padam." Makhluk itu melempar bola api ke arah bus. Klengep meloncat dan membentangkan tangan, membentuk tameng pusaran angin raksasa yang menyelimuti bus seperti kubah. Api itu hancur sebelum menyentuh besi. Langkah kaki makhluk itu membuat bumi bergetar. Klengep melangkah maju, berdiri di tengah jalan yang sunyi. Ia membuka surban, lalu mengangkat tangan kanan ke langit. Angin langsung turun dari awan, membentuk spiral besar di sekeliling tubuhnya. Pertempuran hebat pun pecah. Api dan angin saling berbenturan, membakar dan membelah langit pagi. Tiang listrik roboh, aspal meleleh. Tapi Klengep tetap berdiri tegak. Tubuhnya menjadi ringan, matanya memancarkan cahaya putih. "Kau boleh membakar seluruh hutan, tapi takkan pernah bisa membakar tekad yang lahir dari niat baik," ucapnya pelan. Dan dengan satu sabetan tangan, ia mengirim pusaran angin terakhir, lebih besar, lebih kuat dari sebelumnya. Pusaran itu menyapu Raja Api, membubarkan tubuhnya menjadi abu. Namun kekuatan sebesar itu menuntut pengorbanan. Tubuh Klengep perlahan mulai memudar, seperti asap yang larut ke udara. Ia tersenyum, senyum seorang penjaga yang telah menunaikan tugasnya. Dari dalam bus, para penumpang menangis melihat sang sopir hilang ditelan cahaya putih. Tak ada jeritan, hanya keheningan sakral yang menyelimuti lokasi itu. Ketika cahaya menghilang, hanya surban putih yang tertinggal di atas aspal hangus. Angin berhenti sejenak, lalu berembus pelan membawa daun-daun kering berputar di atas surban itu. Tak lama kemudian, langit kembali cerah. Polisi dan warga mulai berdatangan, dan heran karena semua penumpang selamat, meski bekas kehancuran ada di mana-mana. Tapi tak ada satupun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sejak hari itu, nama Siswanto alias Klengep tak lagi disebut sebagai sopir biasa. Ia dikenang sebagai legenda di kalangan sopir lintas Sumatera. Di setiap rest area, para supir saling bercerita tentang penjaga Linsum yang mengendarai angin. Dan jika suatu malam kau melintasi jalur sepi dari Padang Lawas menuju Medan, dan angin tiba-tiba membelokkan arah kendaraanmu dari bahaya, mungkin itu Klengep. Ia memang telah tiada, tapi jiwanya masih berkelana bersama angin, menjaga mereka yang tulus berjalan di jalan panjang kehidupan. Beberapa bulan setelah kejadian misterius di Simpang Medan, masyarakat lintas Sumatera perlahan kembali beraktivitas seperti biasa. Linsum tetap jalur yang berat, tapi kejadian tragis seolah berkurang. Banyak sopir yang mengaku mendengar suara bisikan saat mengantuk, atau angin lembut yang menahan tangan mereka saat nyaris keluar jalur. Para sopir mulai memanggilnya, bayang angin, penjaga tak terlihat yang tak pernah minta imbalan. Di sebuah warung tua di pinggir Jalan Barumun, seorang bocah kecil duduk memperhatikan angin yang memutar debu seperti tarian. "Mak,
Itu angin kayak joget, katanya polos. Sang ibu hanya tersenyum, itu mungkin Pak Klengep lewat. Kalimat itu tak asing lagi. Nama Klengep menjadi legenda, mitos, dan inspirasi bagi para pengemudi lintas daerah. Di kaca-kaca belakang truk dan bus, stiker bertuliskan, "Dijaga Klengep," mulai bermunculan. Namun suatu malam di Simpang Sei Rampah, seorang pemuda gondrong dengan pakaian lusuh muncul di tengah hujan deras. Ia tampak linglung, namun matanya menyala terang dalam kegelapan. Seorang petugas parkir nyaris memarahinya karena berdiri di tengah jalan, tapi begitu mendekat, pria itu membisikkan, "Aku harus ke Terminal Amplas." Bas Handoyo. Petugas itu gemetar tanpa tahu kenapa, lalu memberi jalan. Saat pemuda itu lewat, dedaunan berputar pelan dan suara angin seakan memanggil Klengep. Di Terminal Amplas keesokan harinya, bas Po Handoyo terparkir rapi seperti biasa. Namun yang aneh, bangku kemudi terlihat seperti baru dipakai semalam. Masih hangat, bau tembakau khas Klengep tercium samar. Padahal, menurut data perusahaan, tak ada jadwal keberangkatan semalam. Seorang sopir tua mendekat dan berkata lirih, mungkin dia belum selesai, mungkin ada misi terakhir. Malam berikutnya, seorang preman baru dari luar daerah mencoba memalak bas di wilayah Tapak Tuan. Saat ia menarik pintu bas, angin kencang tiba-tiba datang dari arah belakang, melemparnya hingga terguling ke sawah. Tak ada siapa-siapa, tapi dari balik hutan terdengar suara samar-samar, "Jangan sentuh yang sedang mencari nafkah dengan jujur." Preman itu kabur tak pernah kembali. Keesokan harinya, kabar angin penjaga menyebar lagi, semakin nyata, semakin dipercaya. Di padepokan tua yang sudah lama ditinggalkan, seorang lelaki berjubah putih berdiri menghadap arah selatan, menatap lembah dan jalanan panjang linsum dari kejauhan. Di belakangnya, para murid muda duduk bersila. Lelaki itu berbisik, "Angin tidak pernah mati. Ia hanya berpindah bentuk." Tangannya menggenggam surban putih lusuh yang dulu pernah tertinggal di simpang Medan. Dan di malam paling sunyi, jika kau mendengar suara desiran angin yang terasa seperti pelukan hangat, jangan takut. Mungkin itu bukan angin biasa. Mungkin itu Klengep yang datang bukan untuk menakutimu, tapi untuk memastikan kau bisa pulang dengan selamat.